bagaimana kecenderungan dari 3 candle awal. Inilah yang jarang sekali diperhatikan oleh para trader. Pelaku pasar pun juga memanfaatkan 3 on 3 itu secara repetisi. Lalu kemudian bagaimana cara kita melakukan identifikasi terhadap 3 on 3 itu sendiri? Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak seperti biasanya, seringkali dalam video-video saya kita membahas tentang market emas ya. Namun di kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu juga untuk melihat peluang, melirik kepada adanya suatu opportunity pada instrumen mata uang ya. Dan di kesempatan sore hari ini saya akan menyuguhkan 3 on 3 trading strategy. Dan sebagai informasi, 3 on 3 ini adalah sebuah strategi yang memanfaatkan perilaku pasar pada area reversal. Semakin Anda mencoba untuk melatih bagaimana kebiasaan-kebiasaan di market, maka akan semakin hafal juga karakter yang mungkin terjadi. Itulah yang dilakukan oleh para pelaku pasar dunia, bagaimana mereka mencoba mencari dan menggali informasi apa yang kira-kira bisa dijadikan peluang pada saat bertransaksi. Lalu kemudian 3 on 3 ini bahwa kecenderungan harga yang terjadi itu diidentifikasikan karena adanya kepentingan. Baik kepentingan dari pihak buyer maupun dari pihak seller yang kerap kali dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk menggenapkan hasil nilai transaksi dalam waktu singkat. Sebuah hal yang lumrah bagi seorang manusia ketika seseorang bertransaksi mendapatkan keuntungan, anggap saja nilainya tidak genap ya. Misalnya seseorang ingin mengejar keuntungan pada hari itu $1.000, tetapi yang terjadi adalah $890. Ada hal kebiasaan atau dalam psikologi manusia yang mencoba ingin menggenapkan ya, menjadi 1.000 atau menjadi 1.500. Maka para pelaku pasar mencoba mencari adakah metode yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk menggenapkan hasil transaksi. Dan itulah yang dikenal dengan istilah 3 on 3 ini ya. Secara umum, 3 on 3 ini sangat efektif apabila ditransaksikan pada pasar mata uang seperti Australia dollar, lalu kemudian euro, dan juga pound sterling ya. Dan ini sangat memungkinkan bagi para pelaku pasar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu kemudian bagaimana cara kita melakukan identifikasi terhadap 3 on 3 itu sendiri?
Baik Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa 3 on 3 ini itu selalu berada pada area pembalikan, ya, pada area-area reversal. Mari kita lihat. Anda pertama kali bukalah time frame 5 menit, ya. Lalu kemudian perhatikan di mana last swing high atau swing high terakhir pada resisten area. Yang menjadi kunci dari 3 on 3 adalah setelah teridentifikasi swing high terakhir tersebut, maka perhatikan kecenderungan arah harga pada 3 candle awal. Makanya disebut 3, ya. Anda perhatikan apa dan bagaimana kecenderungan dari 3 candle awal. Inilah yang jarang sekali diperhatikan oleh para trader. Sedangkan para pelaku pasar dunia, mereka betul-betul memanfaatkan momentum ini walaupun dalam waktu singkat, tetapi mereka bisa mengambil keuntungan yang maksimal bahkan berulang-ulang. Lalu kemudian kita perhatikan juga di mana last swing low atau swing low terakhir pada support area. Setelah teridentifikasi, perhatikan kecenderungan arah harga pada 3 candle awal. Apa yang terjadi di sana? Baik, Bapak dan Ibu, saya akan mengajak bagaimana melihat kita mengidentifikasi 3 on 3, lalu bagaimana cara memanfaatkannya. Ini ada yang disebut dengan 1-2 direction. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, ini jelas merupakan last swing high yang terjadi pada time frame 5 menit. Lalu kemudian area yang saya lingkari ini adalah 3 on 3-nya. Apabila setelah terjadinya swing high terakhir, lalu kecenderungan harga yang ditunjukkan oleh candlestick terjadi penurunan berturut-turut pada 3 candle, maka kita bisa melakukan sell pada candle keempat. Jadi Anda perhatikan di sini, ini bisa kita manfaatkan pada low candle ini di sini. Nah, disinilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya sell position. Dengan sangat mudah sekali, namun ini adalah sesuatu yang sangat jarang, bahkan tidak pernah diperhatikan oleh para trader. Lalu kemudian kita perhatikan pada area last swing low, di sini memberikan informasi kepada kita bahwa 3 candle berikutnya itu dalam kondisi bullish. Maka sesuai dengan informasi yang saya sampaikan, pada candle keempat, artinya pada level tertinggi dari candle yang ketiga, di area inilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy position. Tentu akan ada pertanyaan, bagaimana Pak setelah kita mengidentifikasi daripada last swing high atau last swing low, lalu kemudian ada kecenderungan, tetapi misalnya warnanya berbeda. Ya, di sini warnanya oranye, lalu kemudian yang kedua biru, yang ketiga oranye, maka itu fail, Pak. Walaupun pergerakan harga ke bawah, tentu cara menganalisanya tidak menggunakan metode 3 on 3, ya. Mungkin digunakan metode yang lainnya. Begitupun sebaliknya, pada area last swing low, setelah kita identifikasi, ternyata warnanya biru, oranye, biru, itu tentu fail, ya. Ini tiga-tiganya sesuai dengan namanya 3 on 3, ketiganya kecenderungannya harus sama. Maka pada candle keempat, di sanalah kita bisa melakukan entry position. Ini adalah untuk pola 1-2 direction.
Ini adalah pola untuk multi direction. Artinya Bapak dan Ibu, pelaku pasar pun juga memanfaatkan 3 on 3 itu secara repetisi. Dia melakukan entry pasar terus-menerus tanpa henti. Anda bisa bayangkan, saya izin untuk melakukan coret-coret ya di layar. Anda bisa bayangkan untuk market pound sterling misalnya, target yang dikejar adalah 10 poin. Adalah suatu angka yang sangat kecil sekali Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian anggap saja saya asumsikan bahwa sekali entry volume transaksinya adalah 1 lot. Berarti 1 lot dikalikan 10 poin itu adalah 1 juta ya. Ini berarti nilainya sama dengan $100. Ini adalah 1 juta. Bagaimana apabila dalam satu hari Anda menemukan 10 momentum untuk melakukan 3 on 3? Anda bisa bayangkan berapa keuntungan yang akan Anda dapatkan. Baik, kalau berbicara risk management, Pak, anggap saja dari 10 momentum itu ternyata keuntungan kita hanya 50%-nya. Baik, kita kurangi saja, kita bagi 2 saja. Berarti seolah-olah kita mendapatkan 5 momentum ya, berarti kita mendapatkan 5 juta. Itu dalam satu hari dengan volume transaksi saya asumsikan minimal 1 lot. 5 juta, bagaimana apabila dikalikan dengan 20 hari kerja? 100 juta. Oke, kita ambil 50%-nya lagi, berarti 50 juta. Apakah itu masih kurang untuk kita, Bapak dan Ibu, 50 juta satu bulan? Itu justru bisa kita manfaatkan dengan metode 3 on 3 ini. Anda cukup mengidentifikasi di mana last swing high dan last swing low. Yang kedua, Anda perhatikan kecenderungan 3 candle setelahnya. Ya, ini sangat mudah sekali. Baik, bagaimana multi direction? Ini akan saya contohkan. Tentu ada korelasinya dengan perhitungan di sini. Ini jelas merupakan last swing low. Lalu kemudian perhatikan 3 kecenderungan berikutnya. Maka pada area inilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy position ya di area sini. Setelah melakukan buy position, karena ini menggunakan time frame kecil, perhatikan ternyata terbentuk kembali last swing high. Perhatikan 3 candle setelahnya, bagaimana kecenderungannya. Ternyata kecenderungannya sama, maka Anda lakukan sell posisi di area ini ya. Itu dengan sangat mudah sekali. Setelah Anda melakukan sell posisi, perhatikan pula ini membentuk kembali last swing low. Anda perhatikan pula bagaimana terjadi 3 candle berikutnya. Di area ini pula lah Anda melakukan buy position. Jadi, baik dengan cara one to ataupun multi direction, Anda bisa memanfaatkan 3 on 3 ini kapanpun secara maksimal. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh para trader kelas dunia untuk menggenapkan hasil transaksinya. Dan ini adalah aturan main, bagaimana cara kita menggunakan 3 on 3 trading strategi. Yang pertama, gunakan pada time frame 5 menit. Anda mau mencoba pada time frame lain, silahkan. Tetapi sesuai dengan literasi yang saya dapatkan, ini jauh lebih efektif apabila kita manfaatkan pada time frame 5 menit ya. Lalu kemudian untuk entry posisi, Anda dapat lakukan baik itu secara instant execution ataupun pending order dengan taking profit.
khusus untuk market Euro USD, Anda cukup mengambil keuntungan 6 poin. Ya. Lalu kemudian untuk Australia 8 poin dan untuk pound sterling Anda ambil 10 poin. Kita tidak bisa berharap untuk berlama-lama. Namanya juga 3 on 3 ya, kita bermain pendek, kita bermain cepat gitu. Tetapi yang paling penting adalah kali sering kali banyak. Ya, itu yang Anda lakukan terus-menerus. Dan itu tanpa disadari akan terjadinya suatu pertumbuhan ya pada equity kita. Lalu kemudian tempatkan batasan risiko pada level support atau level resisten yang terbentuk sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik, saya melihat di kolom chat kebetulan ada pertanyaan dari Pak Santoso ya, yang menanyakan apakah harus menggunakan time frame 5 menit. Sesuai dengan literasinya, betul Pak, kita harus menggunakan time frame 5 menit karena kita membutuhkan swing high dan swing low-nya itu sering, Pak. Ya, tetapi kalau misalnya Bapak mau menggunakan time frame lebih besar dari 5 menit silahkan, tetapi ada kemungkinan swing high swing low-nya itu akan sangat jarang sekali ya. Kurang lebih seperti itu Pak Santoso ya. Ya, ada Pak Santoso tadi ada pertanyaan dari Pak Santoso ya, masuk betul, ya. Oke, betul. ini udah ada respon. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi tentang 3 on 3 ini luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Pak Herman, apakah rule candlestick-nya? Apakah sebaiknya ada atau bodinya, apakah boleh dengan bodi kecil seperti hammer dan kawan-kawan dan lain-lain maksudnya mungkin ya. Baik Pak Herman, tidak ada aturan mengenai bagaimana 3 bentuk candle yang terjadi setelah last swing high atau last swing low. Tetapi yang fail ada 2. Yang pertama apabila terjadi perbedaan warna, artinya di situ kecenderungannya diragukan. Yang kedua yang tidak boleh kita ambil ketika salah satu candle-nya berbentuk doji, Pak. Doji tidak menginformasikan kepada kita apakah ini memang cenderung ikut dengan candle yang lainnya atau memang sebetulnya dia mau berbalik arah ya. Jadi untuk yang berbeda warna dan doji itu fail ya, sedangkan yang lainnya boleh Pak Herman. Oke, baik Pak Herman, mungkin terjawab ya pertanyaannya. Oh, ini ada Pak Santoso kembali bertanya ya. Seperti 3 white atau black sekarang lebihnya seperti itu Pak. 3 white candle atau 3 black candle. Baik, ada perbedaan Bapak dan Ibu ya. Ini pertanyaan bagus sekali Pak Santoso nih. Jadi kalau misalnya yang namanya 3 on 3 adalah identifikasi awalnya itu berdasarkan swing high terakhir atau swing low terakhir, lalu perhatikan kecenderungan candle. Nah, itu rule untuk 3 on 3. Sedangkan 3 white candle ataupun 3 black candle itu biasanya adalah continuing, Pak. 3 white candle itu biasanya dia terkoreksi ke bawah, tetapi 3 candle itu panjangnya sama dengan candle yang sedang naik. Saya beri contoh di sini. Kalau ini adalah candle yang sedang naik, Pak Santoso ya. Oke, lalu kemudian dilanjutkan dengan ada candle penurunan. Ini biasanya candle-nya itu seperti ini, Pak. Ini memang sama, Pak. Ya. Tetapi kalau kita lihat daripada high low-nya, ini kurang lebih berada di area yang sama. Nah, kita harus melakukan praktis ya, kita harus betul-betul jeli, apakah ini merupakan 3 on 3, ataukah ini merupakan 3 white candle. Bisa dijawab ya, Pak Santoso ya. Baik ya, Pak Santoso ya. Pemahaman tentang 3 on 3-nya. Ini juga ada chat masuk dari Pak Wisnu, Pak Riki ya. Apakah untuk level support resisten yang klasik atau support resisten dinamik juga bisa? Keduanya bisa, Pak Wisnu. Pertanyaan bagus nih. Betul. Ini
maksudnya mungkin untuk Pak Wisnu ini bagaimana kita dari sisi penempatan stop loss ataupun juga untuk melakukan identifikasi ya. Identifikasi apakah ini berada pada swing high terakhir atau swing low terakhir. Good question. Yap, memang support resistance dibutuhkan Pak Diki ya untuk identifikasi ya. Sangat dibutuhkan karena itu bisa membantu kita untuk identifikasi. Oke, ini luar biasa ya. Banyak para trader yang belum mengetahui ya tentang 3 on 3 ini. Oke, kemudian ada lagi chat yang masuk. Ini luar biasa nih. Dari Pak, siapa nih? Pak Krisnanda Dwi Pangestu ya. Izin bertanya Pak, kalau 3 kali 3 itu apakah efektif menggunakan TP atau take profit? Jika efektif menggunakan berapa pips? Baik Pak Krisnanda, seperti yang disampaikan pada slide awal, bahwa memang tujuan para pelaku pasar memanfaatkan 3 on 3 trading strategy ini itu hanya untuk menggenapkan hasil transaksi, Pak. Mereka menggunakan pola ini untuk bermain pendek, tetapi mereka bisa memanfaatkannya dengan lot yang maksimal, ya, volume lot yang maksimal. Khusus 3 on 3 itu sangat efektif apabila Bapak lakukan pada instrumen mata uang. Untuk Euro USD ya, itu 6 poin. Untuk Australia dollar itu 8 poin. Untuk pound sterling 10 poin ya. Bapak mau menempatkan taking profit boleh, Bapak mau lakukan close secara manual juga boleh ya. Tetapi memang di sini tidak boleh kita berlama-lama di pasar ya. Kita hanya memanfaatkan momentum kecenderungan daripada pembalikan arah itu, Pak. Kurang lebih begitu, Pak Krisnanda ya. Baik ya, cukup jelas ya jawabannya dari Pak Diki. Jawab mungkin ya Pak Nanda ya. Oh iya, terima kasih katanya Pak Diki untuk Krisnanda. Untuk Pak Herman, ada lagi pertanyaan masuk. Pak, multi direction tadi maksudnya sedang ranging atau sideway ya? Iya, betul Pak Herman. Jadi kurang lebih ketika dia pergerakan harga tidak kemana-mana ya, terbentuk swing high, lalu kemudian kita perhatikan di mana atau kecenderungan 3 candle berikutnya, tidak lama kemudian terbentuk yang namanya swing low, kita perhatikan lagi gitu kan. Itu betul sekali Pak Herman. Artinya ini kita bisa manfaatkan apakah memang market tengah terjadi yang namanya sideway, ataukah sedang terjadi yang namanya reverse moment ya. Itu keduanya bisa kita manfaatkan, Pak. Oke, baik. Itu yang dimanfaatkan pada saat sideway atau ranging ya. Ada lagi yang lain? Dipersilakan. Bisa diaktifkan mikrofonnya secara langsung ya. Untuk tanyakan langsung ke Pak Diki. Keren penemuan ini Pak. Wah ini Pak Herman merespon nih Pak Diki. Wah terima kasih Pak Herman atas pendapatnya Pak. Ya memang ya luar biasa ya 3 on 3 ini memang banyak para trader yang tidak mengetahui ya sistem 3 on 3 ini. Ini salah satu mungkin penemuan ya dari Pak Herman sendiri ya, bahwa trading itu sebenarnya banyak cara ya, banyak sinyal-sinyal yang kita bisa manfaatkan ya, termasuk 3 on 3 ini ya dalam trading di saat momen untuk harga di sideway atau di ranging ya. Berarti untuk stop loss idealnya swing high, sebelumnya apakah seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus Pak Santoso. Saya juga ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa yang dimaksud dengan penempatan pada area support ya atau pada area resisten untuk stop loss-nya, kita lihat dari mekanisme 3 on 3. Ketika harga bergerak ke atas ya, lalu kemudian ini menjadi area swing high, last swing high ya, swing high terakhir di area sini.
lalu kemudian ini terkonfirmasi ada 3 candle, anggap saja demikian, ini 3 candle, memberikan informasi untuk turun, tentu sangat berisiko apabila kita menempatkan stop loss di sini ya. Stop loss bersamaan dengan si last swing high-nya. Perhatikan di mana area swing high terakhir sebelum ini, sebelum swing high yang memberikan konfirmasi. Ada kemungkinan kalau kita lihat ke belakang, mungkin swing high sebelumnya ada di area sini mungkin. Ya, artinya tempatkan di area sana. Jadi Bapak dan Ibu betul-betul harus teliti ya pada saat untuk pengambilan atau untuk penempatan daripada stop loss di area swing high terakhir maksudnya, atau di maksud daripada swing low terakhir. Kurang lebih begitu. Baik ya, Santoso, itu jawabannya. Oke, kemudian ada dari Hussein menanyakan, 3 on 3 bisa dikembalikan dengan Fibonacci retracement, Pak? Baik, tujuan daripada Fibonacci retracement adalah mencari di mana terjadinya retracement, bukan di mana mencari momen reverse. Reversal, Bapak dan Ibu, itu tidak sama dengan retracement. Yang namanya reversal, dia berbalik. Yang tadinya ke atas jadi ke bawah, atau yang tadinya ke bawah jadi ke atas, itu reversal. Sedangkan retracement itu adalah ketika harga sedang ke atas, kita lihat level koreksinya, berharap semakin ke atas. Ya, jadi boleh saya sarankan untuk penggunaan daripada 3 on 3 ini, Bapak bisa gunakan yang originally ya Pak Husen ya. Ini pertanyaan bagus sekali Pak Husen. Oke. Luar biasa ya, sudah ada yang mengenal Fibo retracement nih Pak Diki. Luar biasa, berarti beliau memang seorang trader Pak Teguh ya. Trader ya, udah pakai Fibonacci ya. Betul. Baik, ada lagi pertanyaan yang masuk, silakan. Ya, ini luar biasa ya, pertanyaan yang masuk ini rata pertanyaan-pertanyaan trader nih Pak Diki. Betul. Oke, Pak Husen merespon, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Husen ya. Sukses untuk Anda semua. Salam profit ya. Pak Herman, ada chat lagi masuk. Sebentar Pak, baiknya cari peluang saat open market kah? Baik. Yang namanya peluang Pak Herman itu bisa terjadi kapan saja Pak. Kalau bicara open market ketika apakah di market Asia ataukah terjadi di Eropa, kita tidak boleh untuk mengkotakkan ya, kita tidak boleh membatasi peluang kita, Pak. Tetapi kita juga tidak boleh memaksakan untuk entry atas sesuatu yang tidak confirm. Kurang lebih begitu ya Pak Herman ya. Oke, baik ya. Jadi kita tidak terpaut dari open market ya Pak Diki ya. Oke, kemudian ada lagi yang masuk. Terutama untuk Open London dan US. Oke. Lalu Audi, Euro, pound sterling boleh nggak cross currency? Bukan tidak boleh, Pak. Jawabannya boleh atau tidak sebenarnya boleh, Pak. Hanya yang harus dipertimbangkan oleh Pak Herman adalah kontrak size ya. Nah, jadi kadang pound sterling USD itu langkah per poinnya itu tentu berbeda dengan pound sterling yen, Pak. Nah, di sini juga bagi Bapak kalau memang ingin mencoba, silahkan. Saya tidak melarang ya, itu haknya Pak Herman. Tetapi mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu juga adalah untuk kontrak size-nya. Karena setiap masing-masing pair itu berbeda. Yap, benar sekali ya. Jadi memang untuk cross rate pergerakan juga beda, dan untuk kontrak size juga hati-hati ya, ada perbedaan juga. Baik, untuk Hussein menanyakan malam ini ada NVP Pak, boleh dicoba 3 on 3 apakah beresiko? Baik, yang namanya technical analysis itu seluruhnya harus kita simpan terlebih dahulu ya, pada saat kita menghadapi data besar seperti NFP nanti malam. Nah, tentunya apabila Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan 3 on 3 pada momen tersebut, memang tidak bertepatan dengan jam dirilisnya NFP. Tetapi kalau mau dicoba, itu nanti kira-kira jam 10 malam waktu Indonesia Barat, itu sudah mulai bisa dicoba lagi. Baik ya, ini hati-hati ya untuk NFP ya.
Karena memang untuk tree on tree kan tadi yang sudah dijelaskan ya, antrinya pada saat harga sedang ranging bisa digunakan ya. Nah jam 10 itu Pak Deki ya, mungkin saat respon berita sudah mulai apa namanya, bisa dibilang pas sudah mulai stabil ya. Betul, pergerakan harganya ya. Pressure market juga sudah mulai berkurang ya. Sudah mulai berkurang, benar sekali ya. Karena kan data setengah 8 ya, nanti malam ya, setengah 8. Kita nunggu momen-momen yang tepat ya untuk menggunakan 3 on 3. Baik. Ya, nanti malam. Pak Hussein, oke Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Hussein, sukses Pak, salam profit. Pak Herman juga mengucapkan terima kasih, Pak Deki, Pak Teguh. Sama-sama Pak Herman. Sama-sama Pak Herman. Ya, Baik buat Pak teman, Teguh. ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Diki. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan masuk luar biasa ya. Ini saya bilang tadi pertanyaan-pertanyaan para trader nih yang sudah ngerti tentang technical analysis. Ya, memang ini juga salah satu yang saya pertanyakan dari awal tentang 3 on 3. Bahkan saya pribadi tidak mengenal tentang 3 on 3. Tapi setelah dipaparkan oleh Mr. Deki Waslobi, baru tahu ya ada 3 on 3 yang bisa digunakan ya selain di lapang basket ya. Baik teman-teman, ini peluang yang sangat baik bisa dimanfaatkan ya, ilmu baru buat kita semua tentang dunia trading nanti bisa dimanfaatkan ya, kecuali untuk data-data besar ya, tolong disimpan dulu tadi Pak Deki bilang untuk teknikal simpan dulu, lihat gejolak market memang berdasarkan dari fundamental ya, tapi dengan teknikal kita bisa lihat nanti setelah jam 10 ya, tadi pesan dari Pak Deki di mana pressure dari market sudah mulai berkurang. Baik, serangkaian acara kita sore hari ini sudah kita ikuti bersama ya, hampir 1 jam ya kita bersama dengan TFFX, dan kita akan undang kembali para peserta semua di minggu depan ya, di hari Jumat seperti biasa. Dan buat teman-teman yang mungkin telat masuk atau mungkin materi-materi yang tidak bisa diikutin atau belum kecatat, mungkin ya akan bisa diikuti kembali di YouTube channel kami yang pastinya akan kita upload nanti ya, teman-teman bisa lihat di sana. Nanti Pak Deki mungkin akan share ya alamat itu channel kami di Rahasia Keuntungan ya, nanti para participant bisa klik dan diharapkan bisa subscribe ya itu channel kami biar bisa berkembang terus dan update ya video-video yang masuk yang baru dirilis oleh kami di Rahasia Keuntungan. Baik, itu saja yang kami sampaikan untuk hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih buat para partisipan sudah bergabung dan semoga bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah margin kita, menambah keuntungan kita pastinya. Ya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Selamat untuk kita sore. semua. Waalaikumsalam. Salam profit. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik ya, sudah kami share di kolom chat ya, ada alamat YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Bisa silakan diklik di kolom chatnya.